Dan putra pengesahan guru kita semua, Kiai Haji Dr. Syuhudul Anwar MAG, yang sama-sama kita hormati, muliakan, hadir sebagai wakil talqin dan putra pengesahan Abah, Kiai Haji Sana, wakil talqin pengesahan Abah, yang terus bergerak Indramayu, Cirebon, Pantura dalam syiar mengamalkan, melestarikan kalimat La ilaha illallah. Haji Muhammad Nisa beserta ibu sekeluarga mudah-mudahan selalu istiqomah lahir batin dalam mengamalkan, melestarikan Qur'an Syekh wilayah amin ya rabbal alamin. Ibu bapak semuanya, para pecinta Kristen jiwa, alhamdulillah hadir hari ini, termasuk saya bisa hadir pagi ini. Sebagaimana doa kita sering, Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul. Rabbana, wahai Tuhanku, anzilna, tempatkanlah di satu tempat munzalan mubarakan, tempat yang berkah. Inilah tempat yang berkah. Wa anta khairul munzilin, dan engkau sebaik-baik pemberi tempat yang penuh keberkahan. Dan doa kita dikabul oleh Allah. Ini komunitas luar biasa, jemaah luar biasa, tempat yang berkah, Raudhah Al-Mudawwamah. Raudhah Al-Mudawwamah. Alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, ini kita masuk sudah bulan Rajab. Kalau bahasa Cirebon Rajaban, ya. Nah, pengesahan Abah menulis kitab namanya Fadha'ul Syuhur. Kalau Abah Anom Miftahus Sudur. Kalau Abah Aos Fadha'ilus Syuhur. Keutamaan bulan-bulan. Jadi Abah Aos ingin semua bulan itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Tidak ada bulan yang paceklik. Semuanya baik. Nah, Rajab, Abah Aos mengartikan setiap huruf ro jimba. Ro-nya Aridwan, jimnya Al-Jud, ba-nya Al-Baro'ah. Nah, berkaitan dengan Rajab kan kita sering bagi-bagi nasi ya, bagi-bagi nasi, bagi-bagi rezeki. Kalau Rajab biasanya banyak, bagi-bagi makanan gitu ya, ziarah. Nah, kalimat di dalam Rajab ada kalimat jim, jud, al-jud. Abah Awas dalam kitabnya di Fadha'ul Syuhur ada 3 bahasa Arab yang berkenaan dengan al-jud, yang artinya apa? Dermawan. Apa? Dermawan. Loman. Yang pertama asakho. Asakho itu adalah sama dermawan. Tetapi contoh, saya punya roti, ada roti. Ibu bagi setengah, saya setengah. Ini namanya asakho. Yang kedua al-jud. Saya punya roti, ibu lebih banyak, saya sedikit, saya ambil sepertiga. Ini namanya al-jud. Yang ketiga isar gitu ya, sahibul isar. Saya punya roti buat ibu semua, mau nggak? Ini namanya sahibul isar. Gitu. Kira-kira ibu bapak sahibul mana nih? sahibul sakho, sahibul jud, atau sahibul isar? Kita diajar Abah ya untuk seperti itu. Nah, pada zaman Nabi ada sebagai sahibul isar. Nabi mau makan, ada sahabat ketok-ketok pintu. Assalamualaikum ya Nabi, ya Rasulullah, kami belum makan sudah 7 hari. Akhirnya Rasulullah apa? Menyerahkan semua makanannya. Kata istrinya, wahai Rasulullah, bukankah kita juga lapar? Tidak apa-apa, kita baru lapar 3 hari, sementara yang datang sudah 7 hari. Gitu. Itu sahibul ithar gitu. Maka Abah Awas dalam Fadha'ul Syuhur mengatakan apa? Seorang Abdullah bin Mubarak, beliau mau haji. Ketika sudah siap mau ibadah haji dengan perbekalan yang hebat, maka beliau keluar dari Irak mau ke Mekah. Nyampe di perjalanan ada ibu-ibu, dia sedang ngambilin ayam, bulunya dicabutin. Ibu sedang apa? Saya sedang mencabuti bulu. Loh, ini kan bulu ayam, ayamnya sudah jadi bangkai, kenapa dicabutin? Dia bilang,
kami sekeluarga belum makan, katanya. Kami sekeluarga belum makan, maka yang ada hanya bangkai, katanya. Bangkai ayam ini dicabutin. Akhirnya Abdullah bin Mubarak menyerahkan semuanya kepada ibu itu. Silakan makan, saya nggak jadi ibadah haji. Nah ini sahibul ithar. Selesai apa yang terjadi? Ternyata beliau gak haji. Temannya datang dari ibadah haji selesai. Terima kasih ya, kita sama-sama sudah haji, selamat. Kapan saya haji? Saya kan gak datang, gak jadi berangkat. Bukankah Anda yang waktu ketemu di Mekah, aku titipkan sesuatu dan titipan saya ambil? Oh gitu, saya nggak tahu, nggak paham, nggak ngerti, katanya gitu. Datang lagi besoknya, selamat ya Abdullah ibnu Mubarak, gitu kan. Kenapa? Kita sama-sama ibadah haji kemarin. Oh saya enggak. Bukankah engkau yang memberikan air zam-zam, katanya gitu. Datang lagi kata yang ketiga, selamat ya, kita sama-sama dari ibadah haji. Kok bisa? Saya nggak ibadah haji. Loh, bukankah waktu itu kita jalan-jalan ke pasar, Anda yang membelikan saya tasbih, makanan, dan lain-lain. Ternyata Allah mengirimkan malaikat menggantikan, menyerupai seorang ini untuk pergi ke Baitullah. Inilah sahibul ithar. Alhamdulillah. Jadi ibu bapak sekalian, Abah Awas seperti itu. Nah Al-Jud, Abah juga dalam Faidul Syur mengatakan tentang Al-Muhajirin Ansor. Waktu itu Al-Muhajirin datang, nah kaum Ansor mempersilahkan sebagian hartanya kepada kaum Muhajirin lebih banyak, karena dia nggak punya makanan, nih kasih makanan lebih banyak. Nggak punya tempat tinggal, nih dikasih tempat tinggal lebih banyak. Nggak punya sawah, nih dikasih sawah untuk berladang. Nggak punya istri, nih dikasih istri. Seperti itu ya. Jadi itu sahibul ithar. Nah kita belajar ini bulan Rajab, ya minimal kita sedikit demi sedikit kita untuk sahibus sakho, kita memberikan kepada sesama kita. Tradisi kita di bulan Rajab adalah memberikan sesuatu kepada orang lain. Manakiban hari ini Haji Muhammad memberikan kepada kita, inilah beliau diajak dermawan oleh guru kita pengersa Abah Awas gitu. Abah Anom, Abah Awas sudah belajar dermawan sejak dulu dan kita diajar menjadi dermawan. Ini Rajab, Sya'ban, Ramadan kita persiapan hari ini. Sedekah kita kuatin, ibadah kita kuatin, sholat kita kuatin. Kan Rajab, Isra Mi'raj. Rajaban 27 Rajab. Kita kenal Isra Mi'raj, ngundang kiai, ngundang ajengan gitu kan, ziarah dan lain-lain. Inilah peringatan Isra Mi'raj. Apa oleh-olehnya? Sholat kan? Maka saya ingat waktu perjalanan safari manakib dengan Abah Awas dan Syekh Fadil, cucu dari Syekh Abdul Qadir, dari Sirinarasa ke Cirebon, ke Demak, sampai ke Jogja, sampai ke Astana Giribangun, sampai di ada satu Irfan di Jawa Tengah. Syekh Fadil mengatakan, hebat katanya, orang Indonesia ini kecil-kecil tapi sholatnya banyak. Katanya gitu, orang Indonesia kecil-kecil sholatnya banyak, kuat orang-orang kita ini, Masya Allah. Bayangin, Rajab aja udah berapa rakaat? Malam pertama sudah sholat 10 rakaat, malam Jumat pertama, malam 15, malam 30, nanti Sya'ban 100 rakaat. Wah banyak katanya, bid'ah kata orang Cirebon. Kira-kira Nabi Muhammad SAW sholatnya sedikit apa banyak? Kalau sedikit bid'ah apa enggak? Yang bid'ah itu sholatnya banyak apa sedikit? Yang bid'ah, yang tidak mengikuti Nabi, yang sholatnya sedikit. Yang banyak berarti mengikuti Nabi. Sholat 100 rakaat banyak apa sedikit? Banyak, berarti mengikuti siapa? Nabi Muhammad. Nah, berarti yang sedikit sholatnya, yang hanya sedikit gitu ya, sahabatnya abidah ini. Kita sebanyak. Bahkan Nabi sampai bengkak kakinya. 100 rakaat bengkak belum? Belum. Maka nanti nisfu Sya'ban di Raudhah ini kita sholat 100 rakaat 50 salat. Karena sholat ini adalah khusus dan imaduddin. Ibadah khusus adalah sholat yang tidak bisa direkayasa, tidak bisa dimodifikasi. Kenapa kamu sholatnya 4 rakaat sholat subuh sedang rajin pak? Nggak bisa. Kenapa zuhurnya 2 rakaat sedang malas pak? Nggak bisa. Zuhur tetap 4 rakaat, subuh tetap 2 rakaat. Manut dan patuh. Itu yang pertama sholat. Yang kedua imaduddin, kekuatan agama gitu. Saya punya pengalaman, ada seorang teman
preman di Raja Basa Bandar Lampung. Dia itu ya namanya mabok, berzina, itu kebiasaannya. Dia cerita sama saya di klinik. Dia bilang, Mas Suban, saya mau tobat, gimana caranya? Ya nggak tahu gimana caranya. Saya udah datang ke kiai, ulama nggak bisa. Tapi tetap pengen lagi. Saya bilang apa? Bisa nggak? Satu aja dulu, saya bilang. Lakukan sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggalkan. Saya bilang. Sehebat-hebat orang hafal Quran, lalai sholat, punten, dia akan bisa. Tapi sebejat-bejat, sebrengsek-brengsek orang, dia kuat sholatnya, insya Allah akan menggerakkan dia untuk menjadi hamba Allah. Singkat cerita, akhirnya apa? 3 tahun kemudian saya ketemu dia di Palembang waktu itu, dan dia meluk saya, dan dia sudah punya yayasan dan punya yayasan, dan dia sudah benar-benar berubah. Saya tanya, gimana caranya kok kamu bisa berubah? Dia bilang, kan nurutin Mas Subhan katanya. Apa yang terjadi? Ya saya sholat. Ketika lagi mabok di Raja Basa, di terminal Lampung itu, lagi mabok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bro, aku sholat dulu ya bro. Dia sholat Allahu Akbar. Assalamualaikum, mabok lagi. gitu. Waktu lagi mabok enak-enak, as-sholatu khairun minan naum. Bro, tunggu gua sholat lagi. Seperti itu. Nah, ternyata setelah dipelajari ada namanya metode law of spiritual attraction. Kekuatan spiritual yang menarik orang baik buruk, akhirnya tertarik dengan kekuatan magnet baik, maka dia terselamatkan. Dan alhamdulillah beliau beberapa bulan lalu saya ketemu sudah belajar zikir menjadi murid sahabat. Alhamdulillah. Nah ini, jadi jangan dialihkan sholat, ini penting banget sholat itu. Nah, di dalam sholat ada namanya tawajuh. Ingat, tawajuh itu dari bahasa wajhun, wajah, menghadap. Kalau sholat harus menghadap. Secara fisik kita menghadap Ka'bah Baitullah, secara qalbu, wajhu, kita menghadap Allah. Kalau kita belum talqin, bisa nggak hati kita menghadap Allah? Nggak bisa. Ini wajjatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kan ada dalam sholatnya. Bagaimana kita menghadap Allah kalau kita nggak punya talqin? Wajah boleh menghadap Allah di depan Ka'bah. Haji Muhammad ke Ka'bah, apa ada Allah? Gitu ya. Hanya Ka'bah wajah, tapi qalbu tidak bisa menghadap Allah kalau tidak punya talqin. Maka disinilah kita penting, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang di sini yang belum talqin harus talqin agar kita bisa menghadap Ka'bah dua-duanya, menghadap Allah dua-duanya, yaitu fisik kita dan juga qalbu kita kepada Allah. Nah, ini penting banget. Nah, siapa model terbaik untuk sholat? Modeling terbaik untuk sholat adalah Nabi Muhammad. Permasalahannya kita bisa melihat nggak Nabi Muhammad hari ini? Tidak bisa. Kita melihat pewarisnya Nabi Muhammad sampai ke Syekh Tolha, Mama Tolha, Abah Sepuh, Abah Anom, sampai sekarang ke Abah Aus, guru kita semua. Lihat sholatnya, cara beliau lafalnya enak banget. Sampai ada orang mengikuti sholatnya Abah Aus, lupa gitu berapa rakaat, saking enak suara Abah Aus. Gerakannya mindfulness banget, rukunya, sujudnya. Nah, ibu bapak lihat nanti putra pengusaha Abah sama Auud, Aijal, sholatnya persis seperti Abah Awas. Dari bacaannya, dari rukunya, cara nengoknya, cara duduknya persis. Inilah kita sedang mencontoh kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita istiqomah, lahir batin, tetap kuat merapat di madrasah ini dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan kalimat La ilaha illallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.